Di sebuah sekolah dasar terpencil, tantangan pembelajaran tidak hanya tentang jarak dan keterbatasan sarana. Minimnya literasi digital dan terbatasnya perangkat TIK menghadirkan hambatan nyata dalam menyiapkan peserta didik menghadapi era teknologi. Situasi inilah yang menjadi latar belakang saya sebagai pendidik untuk mencari pembelajaran yang relevan, adaptif, dan tetap memungkinkan untuk diterapkan di tengah keterbatasan fasilitas. Setiap hari saya menempuh perjalanan lebih dari 60 km untuk mengajar di sekolah kecil dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, berdiri jauh dari pusat kecamatan, dikelilingi ladang, pohonan, dan kehidupan sederhana para buruh tani. Meski terpencil, saya percaya bahwa anak-anak di sini tetap berhak mendapatkan pendidikan yang relevan dengan zaman. Dan di era digital seperti sekarang, itu berarti mengenal teknologi. Inilah perjalanan saya menghadirkan pembelajaran coding berbasis aplikasi Scratch untuk membuka masa depan baru bagi mereka. Melalui pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang diselenggarakan pemerintah, saya memperoleh pemahaman baru tentang pentingnya keterampilan komputasional. Dari pelatihan itu, saya memutuskan untuk mengenalkan coding berbasis Scratch melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Disiapkan salah satu Mas Sigit. Pak Iqbal akan memberikan pertanyaan awal dulu. Nah, nanti kalian jawab semampu kalian, ya. Yang pertama yaitu, apa komentarmu melihat gambar ini? Ini gambar apa, anak-anak? Ya, robot ya. Mengapa robot bisa melakukan banyak hal? Kenapa kira-kira? Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama, siswa mampu memahami konsep dasar coding, yaitu urutan perkembangan percabangan. Yang kedua, siswa mampu menyusun instruksi secara logis untuk memecahkan masalah. Nanti kegiatannya kita akan membuat suatu animasi atau program di web Scratch namanya. Bayangkan kita adalah orang yang membuat robot ini. Perintahnya bagaimana cara supaya robot bisa membuang sampah ke tempat sampah. Maju 2 langkah, ambil sampah, 2 langkah lagi, bukan untuk sampah. Nah, itu yang disebut adalah coding. Ya. Apa itu coding? Coding adalah proses mengkonversi. Mengkonversi itu merubah, ya, merubah keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Nanti Pak Iqbal akan membagi menjadi 3 kelompok, ya. Halo. Hai. Semuanya sudah berkelompok, ya. Dan Pak Iqbal sudah membagi masing-masing kelompok 1 laptop. Nanti kita akan membuat program animasi, ya, robot memantul. Nah, ini ada gambar robot. Nah, ini adalah contoh
instruksi yang kita buat, robot ini akan berjalan sesuai perintah yang kita buat tadi. Paham? Oke. Yang pertama muncul adalah gambar kucing, betul? Nah, kalian bisa mengganti di sini yang bawah ini, choose spread. Nah, terus kalian cari yang gambar robot. Ini di sini ada yang namanya tools atau alat-alat. Ini yang pertama motion, membacanya motion. Ini adalah gerakan-gerakan atau perintah yang akan kita buat, ya. Diklik yang event, ya. Terus kita cari, kita pindah ke sini yang ini. When ada gambar bendera, klik. Nah, terus kita klik yang bendera ini, robotnya akan jalan. Oke. Nah, sekarang silakan kalian mencoba melihat di sini banyak perintah-perintah. Semuanya siap? Siap. Selamat mengerjakan. Bisa membuat program? Namanya aplikasi apa? Nah, itu adalah contoh coding. Jadi kesimpulannya sama saja, setiap kali kita mengikuti resep kue dan membuat kue, itu adalah contoh dari urutan, ya. Nah, kan ada urutan-urutannya seperti robot tadi. Sebagai kepala sekolah, saya melihat secara langsung bagaimana praktek pembelajaran coding ini memberikan perubahan positif bagi siswa. Saya sangat mengapresiasi upaya ini karena selain meningkatkan kemampuan kognitif siswa, praktek ini juga membuka peluang baru bagi mereka untuk mengenal dunia teknologi sejak dini. Saya berharap kegiatan ini dapat terus dilanjutkan dan menjadi inspirasi bagi guru lainnya. Terima kasih. Setelah melihat praktik pembelajaran yang dilakukan, saya justru merasa sangat terinspirasi. Ternyata pembelajaran coding bisa dibuat sederhana dan menyenangkan. Terima kasih kepada guru yang telah mengenalkan anak-anak kami pada pembelajaran modern seperti ini. Kami sebagai orang tua mendukung kegiatan ini karena kami bisa melihat langsung manfaat bagi perkembangan anak. Terima kasih Pak Guru. Dadah. Saya percaya bahwa pendidikan teknologi bukan hanya untuk sekolah yang lengkap fasilitasnya, tetapi untuk semua anak. Sekolah terpencil bukanlah penghalang untuk terus maju dan membawa masa depan yang lebih cerah bagi peserta didik.